wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, hari ini saya sedang membaca buku Lan Sabara Zafira dari Faisal Kunhi, di mana di sini adalah kumpulan kata-kata mutiara. Ada kata mutiara yang bagus. Ilmu adalah cahaya. Bunyi laulal ilmu lakana nasu kaliyahain. Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Nah, hari ini saya sedang menunggu teman-teman saya nih ingin mendiskusikan bagaimana suatu lembaga pendidikan atau sekolah menerapkan pendidikan inklusif. Tapi kok belum datang ya Risna sama Lika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Risna dan Rika? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, tadi Ibu baca tentang ilmu adalah cahaya. Ya, jadi setiap orang harus mendapatkan ilmu. Dimanapun orang tersebut dia tetap harus menuntut ilmu. Nah, kira-kira Rika dan Risna ini ada pengalaman nggak? Kalau pengalaman langsung sih tidak juga ya, Bu, tapi saya pernah dengar tentang SMK Tunas Harapan Cipta Putih yang menerapkan pendidikan inklusif. Dan kamu udah pernah dengar tentang SMK Tunas Harapan Cipta Putih yang menerapkan pendidikan inklusif belum? Oh iya, aku pernah dengar Nak, yang katanya semua siswa termasuk anak yang berkebutuhan khusus itu akan digabung nih pembelajarannya dalam satu kelas. Keren banget ya, jadi semua anak bisa berkembang tanpa ada diskriminasi. Saya sih setuju, tapi juga khawatir bagaimana cara gurunya itu memberi perhatian yang sama kepada semua muridnya. Nah, itu sih tantangan ya. Tapi sekolah pasti udah menyiapkan khusus dengan mungkin mereka menyiapkan guru pendamping atau pembelajaran yang disesuaikan. Yang penting niat kita kan baik, jadi kita harus mendukung teman yang memang ketika memang ada kekurangan dalam dirinya seperti itu ya. Jadi kita teman-teman harus dukung nih ya, seperti itu. Ya. Saya setuju, dan juga kita juga bisa belajar banyak hal dari situ. Nah, benar Nak. Apalagi kita berinteraksi dengan yang berbeda, pasti kita bisa saling menghargai dengan perbedaan itu dan bisa lebih terbuka nih satu sama lain. Saya sih optimis ya pendidikan inklusif di Indonesia ini bisa berhasil ya, insya Allah, karena semua biar agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman buat kita dan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus misalnya seperti itu. Ya, Setuju. Jadi nggak sabar untuk lihat hasilnya nih, Bu. oh iya, baru-baru ini saya mewawancari mereka ya, mewawancari salah satu teman kita sih, namanya Fani ya. Dia alhamdulillah udah umur 21 tahun, jadi Fani adalah alumni dari SMK Tunas Harapan. Mau lihat nggak video wawancara saya? Mau banget, Bu. Ayo, yuk lihat saya sekarang ya videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa kembali ke podcast kita dari kampus tercinta Institut Agama Islam Jamiat Khair. Pada kesempatan ini kami kedatangan teman yang bernama Pada ini umur saya 21 tahun. Saya niat SMK Tunas Harapan Cipta Putih. ya Fani, teman kita ini telah menyelesaikan SMA-nya di Tunas Harapan Cempaka Putih. Nah, Fani adalah salah satu sekolah sebagai Pendidikan inklusif yang sebagaimana pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang kemampuan, kemiskinan, gender, ras atau kondisi fisik dan mental mereka, tapi mereka tetap memiliki akses untuk tetap belajar. Itu ya Fani ya. Nah, sekarang ini artinya salah satunya kita bisa tanya jawab nih, kendala apa yang selama Fani di Sekolah Tunas Harapan yang pernah Fani dapatkan begitu ya. Nah, nih Ibu mau tanya nih ya Fani ya. Kira-kira Fani ketika mulai masuk dari kecil ya, ketika Fani itu kan dari misalnya waktu dari SD, SMP, SMA, yang paling Fani sedih, yang bikin Fani sedih itu apa gitu? Dalam mengerti orang tuh kadang orang bisa mengerti badan saya ataupun ya
dia tuh harus memahami saya malunya mengerti oh saya begini saya punya kelebihan dengan dia tuh adalah mengingat dengan baik dan benar gitu. Nah, pasti Fani kan apa namanya suka pernah nggak diledekin sama temannya gitu? Pernah itu Sampai bikin hati gimana ya, sedih pernah, gitu ya? oh minyak ulangnya itu dakwah kayaknya emang minyak ulangnya emang oleh kan harus orang ya supaya kita memahami sama lain gitu ya menarikan teman-temannya atau menurutnya itu sebenarnya sama tapi maknanya berbeda. Iya. Nah, selama sekolah itu misalnya Fani tidak punya keterbatasan fisik yang lain kan, artinya alhamdulillah mata bisa, ya kan, pendengaran ada pengaruh mana? Cuma di komunikasi aja. Kayaknya aja yang lainnya normal-normal aja. Nah, saat itu orang tua Fani ini nggak pernah ke dokter, diagnosanya apa saat itu? Nah, itu cuma jalan-jalan doang, itu pas kecil nggak operasi. Oh iya ya, jadi dengar Fani pernah dioperasi. Iya. Operasi apa saat kapan itu ya? Itu saat saya masih umur 5 tahun, 5 tahun tua, 6 tahun, saya pakai luar dalam, bilang lagi maupun di luar. Oh, operasi ya, seperti operasi besar juga ya? Iya. Sampai itu ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira dari Fani sekarang udah alhamdulillah udah SMA, apa tuh termasuk jurusan apa waktu di SMK itu? Saya jurusan OSHP, oleh karena itu otomatis tata kelola perkantoran. Perkantoran. Iya. Sama dulu saya juga, kalau dulu saya namanya SMEA kalau dulu ya, kayak perkantoran. Nah, kira-kira dalam pembelajaran sekarang setelah SMK itu motivasinya apa nih? Motivasi dan kira-kira minatnya setelah lulus gitu, apa yang akan dikerjakan kali? Saya niatnya ingin punya pengangguran, tapi dengan kondisi saya dia kuliah, tapi kadang-kadang aja saya bekerja dulu, kadang-kadang baru saya mengambil jurusan manajemen. Tapi mau tetap kuliah ya, alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih mudahkan rezekinya ya. Nah, kesulitan belajar yang paling kesulitan belajar yang Fani dapatnya apa tuh Mas? Itu di tahun kayak praktek penikmat, terus yang komunikasi dengan bahasa Inggris, sama kayak bikin cerita tentang gimana sama lain ya itu sangat sulit sekali. Ya. Banyak komunikasi tentang bahasa Inggris. Tapi kebiasaan belajarnya gimana? Sama ya? Kebiasaan belajar misalnya kan gini, kan kadang ada orang aku pengen dapat ranking, misalnya ranking sekarang. Itu pengaruh nggak misalnya kalau misalnya Fani kecapean belajar, justru suara Fani tambah nggak bisa keluar, ada pengaruh-pengaruhnya gitu nggak? Ada, karena itu bahwa nilainya turun kan, nilai matematikanya akan mereka 40. Dulu yang dia itu sangat banget, jadi ya belajar lagi walaupun 15 menit, 30 menit, tidak ada pelajaran yang tiap hari daripada waktunya kosong juga ngasih pelajaran. Terus ketika Fani nih sama guru ya, misalnya kan tadi ngobrol, Fani kan mengungkapkan sesuatu, tapi gurunya nggak paham sama apa yang Fani katakan. Terus Fani sampai melakukan apa gitu sampai supaya gurunya paham? Misalnya contohnya gini, sampai ditulis. Ya, gitu. benar. Waktu itu mungkin saya kayak dia makan, gitu. Benar-benar dia juga kurang baik. Dia saya mengingat tulis gimana caranya. Matematika itu kayak tahu oh caranya begini pak ini tapi saya paham baru saya mengerti. Maaf nih, ibu mau tanya kira-kira Fani kalau waktu terakhir nilainya berapa? Ya itu paling jelek tuh 65. Itu ya? Masya Allah, berarti di atas 65 semua ya? Iya. Masya Allah. Nah, terus dukungan dari ibu ya gimana? Dukungan dari ibu kan? Atau mama itu yang benar-benar orang lain yang tahu kamu juga hanya diri kamu sendiri. Betul. Yang benar memandang satu sama lain, walaupun dia punya kekurangan, ini punya kelebihan, yang punya kelebihan pasti punya kekurangan itu aja. Iya, betul ya. Jadi
Allah tidak membebani yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi teman-teman ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali di dalam kesanggupan orang tersebut. Jadi Fani pasti Allah memberikan seperti ini pasti ada sesuatu yang lebih baik yang tidak Allah berikan gitu ya. Teman-teman kita dengerin azan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Fani. Fani kira-kira waktu Fani di sekolah dulu kan, apakah ada kesulitan ketika misalnya bikin suatu diskusi dengan teman-teman? Apakah ada kesulitan gitu? Misalnya teman nggak mengerti kata Fani, terus Fani juga jadi bikin karena sering dibantah-bantah, ada bantahan, jadi sering emosi Fani kan jadi memainkan emosi ya. Itu gimana tuh? Kalau aku udah ini mengeluarkan diskusi, teman juga dengerin, udah dia daripada lebih lanjut. Nah, emosi jadi langsung menghindar dulu. Jadi karena paling ngomong dulu biar ini mendengarkan. Daripada kalau ngomong sama teman-teman langsung apa? Ya. Terus apa tuh sikap Fani ketika teman itu seperti itu gitu maksudnya? Ya, diemin aja. Anggap aja ini, anggap aja nggak dia. Lalu kita kan biasanya kalau di SMK ya kejuruan itu biasanya kan ada prakteknya ya, praktek ketika PKL ya namanya ya, PKL ya. Nah itu tadi tuh ditempatkan di mana? Mau tahu PKL-nya di mana dan sebagai apa? Saya dulu PKL di PKL Bidang A2 Bidang saya ditaruh di bidang PAN. PAN itu pelayanan kekayaan negara. Saya saat itu untuk melayani yang utang-utang negara, utang-utang dari Kementerian Keuangan, macam itu saya yang menjadi dan saya juga menjadi juga. Tapi mereka menerima ya, responnya mereka tuh menyenangkan gitu, menerima ya. Jadi membaik banget. Ya, akan saya nggak paham aku bilang ini kalau bantuin itu. Oh ini kan ini banyak kali kayak ini loh, yang lainnya kayak gini. Lalu kan misalnya yang saya tahu misalnya kan ada kalau PKL itu tentang komunikasi dengan customer. Nah itu gimana tuh caranya tuh Pak kalau misalnya? Kalau ada telepon untuk tanyain satu orang atau nggak ibu yang banyak itu kalau dengan siapa terus dia nggak punya oh saya dengan ibu ini boleh saya bicara dengan ini oh ya bu itu dulu ya nah kadang ada yang ngerti dengan saya kadang ada yang enggak. Nah kalau misalnya maaf nih, kalau misalnya ada di kan Fani kan lagi cari kerja nih satu perusahaan, terus kira-kira Fani ingin ditempatkannya di mana nih kira-kira? Kayaknya sih kayak di bidang kaya gitu ya, saya dulu di bidang kaya kantoran atau manajemen atau melayani customer atau apapun saya terima sih. Dulu sih di dalam kantoran itu ya. Pengennya di back office ya, pengen di back office. Kalau di front office takutnya ada kesalahan, karena mereka nggak mengerti seperti itu ya. Nah, waktu Fani itu di sekolah, kira-kira akses yang didapatnya gimana? Misalnya dari mulai buku misalnya atau misalnya kan dari keterbatasannya gitu ya. Terus kira-kira akses yang didapatnya dari sekolah apa namanya tadi? Iya, SMK Tunas Harapan itu gimana? Jadi ini kalau di SMK itu buku AAS-nya, buku AAS itu dari sekolah. Saya juga beli bukunya aja. Ada kekurangan itu pakai kita beli di luar, boleh yang baru, boleh yang bekas. Oh iya, alhamdulillah. Ruang praktek. Ya, prakteknya aja. Alhamdulillah. Mungkin teman kita nih Risna ya. Risna kira-kira mau bertanya tentang apa nih sama Fani? Ya. Di SMK Fani Tunas Harapan ya. Kan kalau kejuruan itu kan setiap kejuruan kan ada ruang prakteknya. Apakah semuanya memadai gitu? Lumayan memadai, karena ada penjurukan juga. Lumayan juga kan, siswanya jadi tuh setiap itu pasti di rolling. Di rolling. Oh iya.
Enak apa juga tuh. Iya, persesi juga nggak sih Iya, gitu. Nah terus waktu itu kan juga pasti di SMK kan ada asesmen kan terakhir tuh. Nah di situ Fani merasa kesulitan atau enggak? Sama aku sama. Iya. Tulisan ya. Mm-mm. Tapi kompeten. Alhamdulillah, syukur. Iya. Oke. Jadi teman-teman, ketika kita punya sesuatu kekurangan pada diri kita, percayalah bahwa Allah menciptakan semua itu pasti ada ya. Jika Allah menciptakan sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya. Jadi kita jangan pernah berputus asa. Insya Allah kita tetap semangat bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, Allah pasti akan memberikan kebaikan di dalamnya gitu. Nah inilah bincang-bincang kita dengan Fani Nur. Fani Nur Aini. Fani sekarang sudah usia 21 tahun ya. Kita doain Fani biar biar insya Allah dimudahkan untuk mencari Kerjaan. ya, biar bisa bantu mama ya, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Fani. Nah ini adalah salah satu siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan, di mana sebagai lembaga pendidikan Tunas Harapan menerima anak-anak peserta didik untuk pendidikan yang inklusif ya, seperti itu. Nah terima kasih untuk semuanya. Kita tutup bincang-bincang kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tadi membicarakan tentang pendidikan inklusif. Sebenarnya apa sih pendidikan inklusif? Ya teman-teman tahu nih. Ayo. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk belajar dan berkembang tanpa memandang perbedaan mereka, Bu. Nah, contohnya seperti apa tuh, Lika? Contoh penerapan pendidikan inklusif itu bisa dengan mereka menggunakan huruf Braille untuk mengerjakan kerjaannya mereka, Bu. Bisa juga mengajarkan bahasa isyarat agar kita dapat berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi teman-teman yang ada di sekolah tersebut hendaknya membantu ya teman-teman kita yang kekurangan, jangan sampai mereka minder dengan keterbatasan mereka, seperti itu ya. Nah, saya baca dari buku ini ya, Saudara Zafira dari Dr. Faisal Budhi ini ya, bagaimana ajakan untuk menuntut ilmu ya. Jadi al-ilmu kabirun wa in kana hadatha wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Jadi orang yang berilmu itu besar walaupun umurnya masih muda. Sedangkan orang yang bodoh itu kecil walaupun umurnya udah tua. Jadi bagaimana kita harus tetap menuntut ilmu. Seperti ada hadis Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya teman-teman, alhamdulillah pembicaraan kita tentang sekolah menerima pendidikan inklusif telah selesai. Hari ini pembicaraan kita menarik banget sekali kan teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat diri kita dan semua penonton yang menontonnya. Sekian, terima kasih Risna, terima kasih Lika, terima kasih atas kehadiran Risna dan Lika di tempat kita. Kita alhamdulillah sudah berinformasi banyak tentang bagaimana penerapan sekolah menerima pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat buat kita dan teman-teman yang menonton nih ya. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mahasiswi Institut Agama Islam Jamiat Khair IAIJ maju. IAIJ unggul. IAIJ